Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Khotibullah, pertama-tama yang saya hormati Ustaz Rahmi yang telah hadir bersama kita pada kesempatan ini, serta para asatidzah, ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Suasananya di luar sangat mendung, ya. Tapi keberadaan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala insyaallah berkenan mencurahkan keberkahannya untuk kita semua. Langkah-langkah kita, usaha kita, waktu kita adalah waktu-waktu yang berharga, mulia di sisi Allah, karena kita punya agenda yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa istiqomah, senantiasa sabar, berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Khotifillah, sebagaimana yang diamanahkan kepada anak pada kesempatan ini, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang berjanjilah untuk siap terus bersama Al-Quran. Ya, sehari bersama Al-Quran. Temanya berjanjilah untuk siap terus bersama Al-Quran. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim, ya, memang sudah seharusnya Al-Quran itu bersama kita. Al-Quran itu terjaga dia dengan 3 hal, ya. Pertama, Al-Quran itu terjaga fis sudur. Fis sudur itu di dalam dada. Kalau sudah di dalam dada berarti kemana-mana bawa Al-Quran, betul lah? Ya, itu fis sudur. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi kecintaan, kebanggaan kepada Al-Quran itu selalu ada di dalam as-sadr, di dalam dada. Dan ini yang terpenting, ya. Yang kedua, fis sutur, as-sutur, tulisan-tulisan mushaf. Nah, ini sangat mudah sebenarnya. Kemana-mana bawa mushaf. Nah, itu bersama Al-Quran berarti kemana-mana bawa mushaf. Ya. Tapi kita akan terhalang untuk bersama Al-Quran kalau hanya sekadar fis sutur. Ke dalam kamar mandi boleh tidak bawa mushaf? Tak boleh. Kalau mushafnya hilang Al-Qurannya. Betul tak? Walaupun bisa beli lagi, ya kan?
Tetapi kalau Al-Quran fis sudur, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kembali dari kita. Kalau Al-Quran fis sudur, ya, tidak akan pernah hilang. Kalau Al-Quran fis sudur, dia sudah menjadi jiwa kita sehari-hari. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahmi, ya, kita memang sesuatu yang perlu dibanggakan sebenarnya. Hampir sekolah-sekolah sekarang itu pasarannya adalah Al-Quran, menghafal Al-Quran, pondok-pondok tahfiz di mana-mana, begitu seterusnya, ya, berdiri pondok-pondok tahfiz, itu ya, rumah-rumah Quran berdiri, semangat orang menghafal Quran juga semakin tinggi. Dari yang baru belajar TK sampai yang sudah punya cucu, semangat untuk menghafal Al-Quran. Walaupun katanya tak hafal-hafal, tetap semangat. Okay. Ya. Tetapi itu sesuatu yang baik, ya. Walaupun disampaikan, mungkin pernah ada cerita, ya. Ada seorang anak pernah dengar cerita dari siapa, wallahu alam. Cuman ada seorang anak, dia belajar di pondok tahfiz, ya. Kemudian selesai hafal 30 juz Al-Quran itu disobeknya di hadapan orang tuanya, ya. Karena dia ruh Al-Qurannya tidak ada, dia sekadar menghafal. Kecintaan kepada Al-Quran tidak ada, ya. Merasa dipaksa, seluruh waktunya habis menghafal begitu seterusnya, ya. Sebenarnya tidak aneh juga sebenarnya, ya. Karena penghancur Islam juga banyak yang menghafal Quran, ya. Orientalis yang dulu di Aceh itu menghafal Quran, ahli tafsir luar biasa, ya. Tapi Al-Quran tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Hatinya tertutup. Yang ketiga, Al-Quran itu terjaga dengan perbuatan. Artinya Al-Quran itu diamalkan, ya, diamalkan. Jadi seluruh aktivitasnya itu adalah ruh dari Al-Quranul Karim. Dimanapun posisinya, apakah dia petani, guru, ya, pejabat, kemudian anggota dewan, itu seterusnya, ya, sikap, perbuatan, ide, pikirannya itu adalah Al-Quran. Jadi kata beliau, Al-Quran itu terjaga dengan 3 hal: fis sudur, fis suqur, bil amal, dengan perbuatan. Nah, kita sebenarnya tidak asing lagi dengan Al-Quran ini. Tapi jangan sampai kita termasuk orang yang oleh para ulama dikatakan la ya'riful Quran illa fi Ramadan. Dia tidak tahu tentang Al-Quran kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal seharusnya hari-hari kita tuh itu adalah Al-Quran, ya. Baru ingat Al-Quran ketika Ramadan, karena banyak flyer tentang Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Semua sekolah mengadakan sehari bersama Al-Quran, ya. Ada sepekan bersama Al-Quran. Seharusnya setiap hari, karena memang inilah tuntutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban beliau adalah kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlaknya, perbuatannya, sikapnya, hidupnya, gerakannya adalah Al-Quranul Karim. Jadi nilai-nilai Al-Quran ini bisa dan harus kita laksanakan pada seluruh aspek kehidupan kita.
Nah, ruh ini, pengamalan Al-Quran ini, apakah sudah ada dalam hati kita, dalam pikiran kita? Ketika kita naik kendaraan, ini salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita masak, bukan hanya ketika sholat. Ya, kalau sholat udah jelas. Tapi seluruh aspek, ketika kita mengajar, ya kan? Ketika kita pulang ke rumah, yang sudah berkeluarga mungkin melaksanakan tugas-tugas di rumah, ya, itu semua adalah yang harus kita masukkan ke dalam diri kita. Itu semua adalah nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau itu yang kita masukkan menjadi landasan kita dalam semua hal, insya Allah kita akan menjalaninya dengan nyaman, ikhlas gitu. Cucian banyak, tidak ngomel. Biasanya gitu Pak. Ya. Itu. Ketika anak menangis tidak emosi. Menjaga anak itu bagian dari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW juga punya anak. Rasulullah juga punya istri. Rasulullah juga punya tetangga. Rasulullah SAW punya teman, punya sahabat. Ya. Rasulullah SAW juga orang banyak memuji beliau. Itu seterusnya. Seluruh sikap Rasulullah SAW itulah dia Al-Quranul Karim yang hidup. Jadi ikhwatifillah, jangan sampai ya kita perlu mengevaluasi kita, jangan sampai semangat kita untuk beral-Quran itu hanya ketika datang bulan Ramadan. Ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya para ulama mengatakan bahwa ada ikatan yang sangat kuat antara Ramadan dan Al-Quran. Ya. Kenapa Al-Quran adalah kitab petunjuk? Maka bulan Ramadan hati manusia terbuka untuk mendapatkan petunjuk. Itu bedanya dengan bulan yang lain. Itu mafhum ya, di lapangan seperti itu kondisinya. Orang pada bulan Ramadan itu akan lebih rajin ke masjid dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu. Ya. Orang pada bulan Ramadan ini penerimaannya kepada kebaikan akan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Orang yang tak pernah sholat sekalipun ketika masuk bulan Ramadan, dia persiapkan baju untuk sholat tarawihnya. Sholat tarawih yang diingatnya, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib setiap hari. Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Orang yang tak pernah ke masjid, antum perhatikan, orang yang tak pernah ke masjid di luar bulan Ramadan, tahu-tahu dia menjadi tukang azan di bulan Ramadan. Ya. Menjadi tukang apa kalau sholat tarawih itu? Bilang. Padahal sebelumnya tidak pernah ke masjid. Ya. Karena di bulan Ramadan hati orang itu sangat terbuka untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan antara Ramadan dan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu hudan, ya. Kemudian bulan Ramadan kebanyakan kita ya manusia itu terbuka, sangat mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara puasa dan Al-Quran. Ya. Jadi hati orang yang berpuasa, ya, dia sangat terbuka untuk menerima Al-Quranul Karim. Sampai ada yang mengatakan hubungan seorang hamba dengan Allah yang paling kuat itu saat dia berpuasa. Ya, kenapa? Karena ya ibadah puasa itu adalah ibadah yang
banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kalau sholat masih bisa kita buat-buat, ya kan? Kalau sholat, apalagi sedekah, ya, infak masjid, membangun masjid dari hamba Allah, ya, 1 juta dari hamba Allah, alamatnya di samping masjid rumahnya. Paling mudah tuh menjelaskannya kalau sedekah, ya. Kalau sholat bisa, ya. Tapi kalau puasa, ya, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Bagaimana kita menilai orang puasa itu betul-betul ikhlas? Susah kan? Oh, dia puasanya ikhlas betul nih. Kenapa? Banyak meludah, tidak nyambung. Banyak meludah ukurannya, ya. Tidak nyambung kan? Tidak tahu kita orang puasa sama tidak puasa, kita tidak tahu. Oh, dia puasanya bagus tuh kenapa? Karena kalau jalan ke masjid sore-sore lemah, ya tidak juga, ya kan? Tidak juga. Bahkan Umar bin Khattab tuh pernah marah melihat orang berjalan tapi laki-laki ya, bukan perempuan. Laki-laki berjalan itu kayak orang lemah gitu loh, kepalanya ditundukkan, tangannya gitu. Marah dia. Ya, kata Umar, laki-laki bukan berjalan seperti itu. Kalau dilihat musuh itu, musuh sangat mudah lah. Jadi as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, ya, dan Allah yang akan membalasnya. Jadi kata para ulama, ibadah puasa adalah saat seseorang paling dekat dengan Tuhannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat ini adalah bentuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun komitmen, ya, untuk Al-Qur'anul Karim dan menguatkannya. Ya, hanya penguatan. Kenapa penguatan? Karena hari-hari kita tanpa Ramadan pun seharusnya Al-Qur'an. Tanpa bulan Ramadan. Ya. Tetapi ayat ini menguatkan kita, membangkitkan kesadaran kita kembali untuk mengevaluasi sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim selama ini. Ya. Ramadan setiap tahun datang. Kalau saya umurnya udah 40 tahun, kepala 4. Berarti kalau saya balik itu umur 12 tahun misal, ya, berarti Ramadannya sudah berapa tahun? Ya, banyak, ya kan? Nggak usah dihitung lah, ya. Ada yang umur berapa? 50 begitu seterusnya. Berarti dia setiap tahun mendapatkan bulan Ramadan. Ya, setiap bulan Ramadan diingatkan dengan bulan Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaannya adalah, ya, apakah Ramadan yang kita lewati, ya, kualitas maupun kuantitas hubungan kita dengan Al-Qur'an ini biasa-biasa saja atau ada peningkatan? Ya. Bisa dicek hafalannya istiqomah, ya kan? Istiqomah dengan juz 30. Tahun yang lalu juz 30, tahun ini tetap juz 30. Padahal setiap tahun berlalu bulan Ramadan. Sekarang temanya maka berjanji biar biar tidak berkhianat dengan Al-Qur'an, kan? Ya kan? Hafalannya tidak nambah-nambah, ya. Kualitas bacaan kita, ya, apakah ada peningkatan atau tidak, ya.
pemahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim nambah atau tidak. Ya. Seharusnya setiap tahun kita, ini Ramadan ini kalau ibaratkan terminal. Ramadan ini ibaratkan terminal. Kalau kita naik motor ke Sambas misal, ya, maka kita akan berhenti di apa? Kalau minyak kita mau habis berarti di pom bensin, mengisi kembali energi, mengevaluasi kembali, begitu seterusnya, ya kan? Nah, seharusnya kita nih punya catatan, tentang apa? Tentang peningkatan setiap tahunnya seperti apa, ya. Tahsinnya harus semakin baik, ya. Kemudian tilawahnya, istiqomah tilawahnya, ya, harus semakin baik, ya. Kehafalannya harus semakin banyak, tapi tidak boleh lebih dari 30 juz. Tak boleh lebih, ya. Tinggal dikuatkan. Pemahaman kepada Al-Quran pun harus semakin baik, ya. Harus semakin baik. Kemudian pengamalan kita kepada Al-Quran pun harus semakin baik. Waktu-waktu kita harus sudah punya waktu khusus dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu mafhumlah, insya Allah orang yang tak pernah megang Quran megang dia, insya Allah di bulan Ramadan, ya. Karena kalau di kampung-kampung, ya, orang yang hanya baca Al-Quran pada saat malam Jumat saja, pada bulan Ramadan ini mereka baca Quran setiap malam, mengalahi kita bahkan. Dari habis tarawih sampai mau sahur, tidak berhenti. Ya. Itu. Insya Allah kalau bulan Ramadan. Tapi pasca Ramadan nih yang harus kita perhatikan. Maka apa? Berjanjilah. Ya. Berjanjilah itu bukan kemana-mana bawa Quran, itu tidak perlu janji, tidak usah, ya. Tetapi bagaimana Al-Quran itu ada di mana? Fis sudur. Insya Allah kalau Al-Quran ada fis sudur itu, insya Allah keikhlasan, tingkat penerimaan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan semakin baik, ya. Tetapi kalau Al-Quran kita hanya di sini fis sudur, ya tadi, ya, mungkin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suatu saat, ya, akan ada sekelompok orang yang ketika dia membaca Al-Quranul Karim, bacaannya hanya sampai di tenggorokan, ya, tenggorokan. Para ahli tafsir ketika menjelaskan hadis ini, mereka menisbahkannya kepada kaum Khawarij, ya. Mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafalannya kalau tentang Quran mereka tetap paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, ibadahnya paling bagus. Tetapi bacaan mereka hanya sampai di tenggorokannya. Ya. Maka mereka lah yang melakukan pemberontakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya. Kemudian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, ya, banyak yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai candaan, hanya sebagai permainan, sendaguran, ya, banyak, ya. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab,
Ya, mereka mengatakan kami hanya main dan senda gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan Rasulullah kalian tastahzi'un, mengolok-ngolok. Jadi kita ingin Al-Qur'an ini betul-betul menjadi pegangan hidup kita, ya. Bukan hanya sekedar seremonial, ya. Sekarang orang mau nikah diawali dengan baca Al-Quran bagus, ya. Tapi bukan hanya sebatas itu yang kita inginkan. Kita harus lebih dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbi, hai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mereka sia-siakan, mereka tinggalkan, ya. Para ulama tafsir mengatakan mahjura ini ya diantaranya tidak beriman dengan Al-Quran, mengingkari isinya, ya. Kemudian diantaranya juga mengatakan bahwa seseorang yang hatinya condong kepada selain Al-Quran itu juga termasuk mahjura, orang yang menyia-nyiakan Al-Quranul Karim. Ya. Pikiran dan hatinya lebih condong kepada yang lain. Ya. Kita lebih senang misal mendengarkan mendengarkan nasyid dibandingkan mendengarkan Al-Quran. Ya, itu termasuk mahjura, kecenderungan hati seseorang. Ya. Kalau mau tidur pengantarnya musik, ada yang seperti itu, ya. Pengantar tidurnya itu lagu, ya. Kan lebih baik pengantar tidurnya apa? Al-Quran, ya. Atau bacakan surat Yasin sekalian, biar langsung meninggal, tidak bangun. Ya kan dalam hadis, ya kan, untuk mempermudah orang meninggalkan dibacakan surat Yasin walaupun hadisnya lemah, ya. Ya. Jadi termasuk orang yang hatinya condong kepada selain Al-Quran ini termasuk orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, ya, bahwa mereka termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Nah, ikhwatifillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Ya. Maka berpegang teguhlah kalian billadzi dengan uhiya ilaika, sesuatu yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim, innaka ala siratin mustaqim, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Jadi berjanji atau tidak berjanji, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersama Al-Quran. Fastamsik, peganglah, ya, berpegang teguhlah billadzi uhiya ilaika, terhadap sesuatu yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Innaka ala siratin mustaqim. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut, maka dipastikan kita berada di jalan yang lurus. Memang ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman menjadikan Al-Quranul Karim sebagai ruh dalam kehidupan dia.
Ya. Karena kenapa? Karena Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tadi dibacakan petunjuk, obat, begitu seterusnya. Ya. Jadi mau nyari apa lagi lah? Semua dalam Al-Quran itu sudah ada. Sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita nih, kalau kemampuan kita terbatas, kita tambah, perluas. Ya, perluas. Nggak mungkin habis Al-Quran itu digali. Nggak mungkin habis. Ada tafsir, ada tadabbur, begitu seterusnya. Ya, nggak mungkin habis. Ya, maka cari ilham, cari sumber-sumber pelajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, fastamsik, berpegang teguhlah dengan Al-Quran itu. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, apapun kegiatannya, tetap harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik, la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin." Ikutilah ma uhiya ilaika, sesuatu yang diwahyukan kepadamu mir rabbika, dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang musyrik. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan, bukan hanya di bulan Ramadan sekali, bukan hanya di bulan Ramadan. Hari-hari kita, waktu-waktu kita adalah kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Itu. Karena Al-Qur'an ini Islam itu sendiri. Sampai kita di dalam WC pun, itu Bang. Sampai di dalam WC, tapi bukan ngaji. Maksudnya pengamalan adab kita terhadap Al-Quran. Ya kan? Diajarkan oleh Rasul adab di kamar mandi seperti apa. Ya. Itu pengamalan kita terhadap Al-Quran. Ya. Karena begitulah Rasulullah, karena khuluquhul Quran. Ya. Ittabi ma wahiya ilaika min rabbik, la ilaha illahu. Tidak ada ilah. Artinya apa? Sebagai bentuk istishhad, kesaksian kita kepada ilah Allah, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ada beberapa hal, ya, dalam rangka untuk menjaga komitmen kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini kita tidak ada masalah. Ya, keyakinan yang mantap, yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quranul Karim. Ya, walaupun kita susah untuk mengamalkan isinya. Ada yang ketika pengamalan, ya, tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim itu bab lain. Tetapi tentang keyakinan bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya, walaupun akal kita saat ini belum mampu untuk mengambil pelajaran, tapi pasti. Ya. Setiap ada perintah, setiap ada larangan, pasti ada hikmah di dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada. Kenapa dilarang Kenapa kita diperintahkan zakat? Kenapa kita diperintahkan haji? Kenapa kita diperintahkan menolong orang? Pasti ada hikmahnya. Kenapa kita dilarang berbohong? Kenapa kita dilarang menyuap? Kenapa kita dilarang menyakiti hati orang lain? Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya.
Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, ya, taro a'yunahum tafidu minad dam'i, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran telah mereka ketahui. Ya. Jadi kalau kita tadi ini berjanji komitmen, maka kuatkan keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim. Tak ada ruginya, maksudnya tidak ada ruginya kita mengamalkan Al-Quran. Pasti untung, pasti ada kebaikan di sana. Dan ini harus dikuatkan. Keyakinan ini harus dikuatkan. Ya, jangan sampai masuk setan menimbulkan was-was dalam diri kita. Ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketentuan yang terbaik. Harus yakin karena itu Al-Qur'an. Ya. Rizki Allah yang ngatur itu Al-Qur'an. Harus yakin. Itu. Pasti ada hikmahnya. Itu. Pasti. Anak, keturunan itu juga ketentuan dari Allah. Ya, pasti ada hikmahnya. Yang dikasih anak satu, alhamdulillah. Yang dikasih banyak juga alhamdulillah. Yang tak dikasih juga kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terbaik dari Allah. Ya. Jadi kalau ber-Al-Qur'an itu insyaallah. Ya, insyaallah. Yang kedua, ya, menjadikan Al-Quran sebagai kawan akrab dalam kehidupan. Ya, kawan akrab. Ya, jadi tadi kemana-mana bersama Al-Quran. Ya, tidak apa-apa bawa mushaf. Ya, apa? Tapi bagus Al-Quran di sini, di hati. Dihafalkan, ya, mana-mana bawa Quran. Karena memang walaupun sudah hafal tuh, Ustazah, walaupun kita sudah hafal Quran tuh, masih tetap enak kalau kita baca megang mushaf. Ya. Jadi kalau perlu mushafnya juga nggak usah ganti. Ya. Hampir semua orang yang menghafal Al-Quran itu bilang kalau menghafal Quran jangan ganti-ganti mushaf, walaupun banyak duitnya untuk beli mushaf. Ya. Sekarang mushaf ini banyak. Ya. Ada yang kecil, ada yang lebih besar. Ya. Ada yang warnanya macam-macam, luar biasa. Ya. Metode menghafal Al-Quran, Qurannya 5 warna. Udah 5 warna udah hafal. Memang karena tidak dihafal. Mau warna kayak apapun kalau tidak dihafal ya tidak hafal. Ya. Ngafal Al-Quran paling mudah ya dibaca. Paling mudah dibaca. Ya. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu cara menghafal. Ya. Jadi kalau ada orang hafal Quran, bibirnya tidak bergerak, susah tuh mau ngafal tuh. Ya, karena dia harus fattabi' Qur'ana. Ya. Jadi kita punya komitmen untuk menjadikan Al-Quran sebagai kawan akrab kemana-mana dibawa. Ya, kalau lagi banyak pikiran baca Quran. Itu karena kawan akrab, ya, walaupun tidak tahu artinya itu urusan kedua. Yang penting dibaca, apalagi kalau tahu artinya. Subhanallah. Ya, makanya tadi ada target apa? Memahami Al-Quran. Untuk kelas kita tafsirnya nantilah.
tahu artinya, misal ayat-ayat kan banyak yang mudah ya. Ya, kalau terbiasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lillah, untuk Allah. Rabbi, Tuhan, alamin, alam. Ya, kalau dulu pulang belajar gitu dia tuh. Ya. Al-Qur'an perkata, ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Iyaka, hanya kepadamu kamu. Na'budu, kami menyembah, wa iya, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, jalan mustaqim yang lurus. Kalau yang seperti itu kan mudah, tidak perlu baca tafsir, insya Allah paham. Tinggal penghayatan. Ya. Jadi itu menjaga komitmen, menjadikan Al-Quran sebagai kawan akrab dalam kehidupan. Ya. Sekarang nih kita lebih suka HP dibandingkan Quran. Kawan akrab kita HP, anak yakin dah. Karena anak juga gitu. Ya. Kemana-mana bawa HP. Ya. Kalau HP ketinggalan di rumah, walaupun sudah jauh, balik lagi. Betul enggak? Nah. Walaupun sudah jauh, ya. Alasannya apa? Karena Al-Qur'annya ada di HP gitu. Bayangkan kalau hubungan kita dengan Al-Qur'an itu sebagaimana hubungan kita dengan HP. Bayangkan. Ya. Kita sambil kerja nih, maaf, walaupun ada larangan, dilarang buka HP saat mengajar, tetap buka HP. Ya, habis sholat, astagfirullah, langsung buka HP. Betul. Coba bayangkan kalau ini kita ganti Quran, HP-nya, ya kan? Sambil ngajar, tapi tak boleh lah sambil ngajar baca Quran, nanti kesian muridnya. Ini mah saat selesai mengajar, ya kan? Sambil makan, ya. Bisa tidak sambil makan? Kalau sambil makan baca Quran tak bisa, tapi sambil makan mengamalkan Al-Quran bisa. Karena pengamalan Quran kan baca Bismillahirrahmanirrahim, menggunakan tangan kanan, mengambil makanan yang terdekat, itu ada Quran. Ya, walaupun yang enak jauh. Yang enak jauh. Yang dekat kita sambar. Ya, kata Rasulullah, ya ulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma jadi. Makanya kalau jadi panitia tuh bagian konsumsi harus ngerti. Ya harus adil bagi-bagi. Kan gak enak kita mau ngambil jauh-jauh kan? Enak. Secara adab juga kurang bagus. Ya. Jadi itu pengamalan kita kepada Al-Quran sampai kepada hal-hal yang kecil. Itu. Ya. Termasuk olahraga. Ya. Jadi itu bagian dari apa? Pengamalan kita terhadap Al-Quran. Kalau sampai seperti itu yang ada terhadap diri kita dengan Al-Quran Karim, insya Allah Al-Quran akan mendatangkan keberkahan, kebahagiaan, kenyamanan kepada kita. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, seseorang. Ya. Karena ujian juga dari Allah, Al-Quran juga dari Allah. Maka kita menghadapi ujian pun dengan cara-cara Al-Quranul Karim. Ya. Fama man utiya kitabahu biyaminih, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai kawan akrab dalam kehidupan, ya. Kemudian berupaya memahami setiap kata dan kalimat, ya, yang tertera dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk tadabbur dengan Al-Quran Karim. Ya. Secara umum kan rasanya tidak mungkin kita mengamalkan ini semua, ya.
Maksudnya bukan mengaturnya itu seperti apa. Tilawahnya mau kita lakukan, hafal Qur'annya mau dilakukan, tadabburnya mau dilakukan. Ya, minimal kita bisa memanage lah waktu kita. Ya, punya target. Misal saya punya target untuk selesai membaca terjemah Al-Qur'anul Karim. Ditargetkan, kayak kita membaca Al-Qur'an kan punya target. Ya, punya target. Ya. Misalnya sehari 1 halaman baca terjemah, ya, insya Allah. Tapi kalau saran anak kalau baca terjemah, jangan hanya baca terjemahannya, baca Arabnya juga. Ya, karena kalimat dalam Al-Quran itu dia akan berulang. Kalau nanti dibaca di halaman ini, kita akan ketemu lagi kalimat di halaman ini, ketemu lagi kalimat di halaman ini, begitu seterusnya. Ya, makanya ada yang mengatakan kalau kita sudah bisa terjemah di juz 1, insya Allah juz 2, juz 3, juz 4 itu mudah karena kalimatnya tidak jauh-jauh dari itu. Ya, kalimatnya tidak jauh-jauh dari itu. Jadi berupaya memahami setiap kata dan kalimat yang indah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian sebagai bentuk komitmen kita, ya, menghafalkan dan menjaga hafalan ayat demi ayat. Jadi tambahlah hafalannya. Ya. Target misal kalau sehari 1 ayat sebenarnya bisa, cuman tak dilaksanakan. Ya, bisa. Apalagi ayat-ayat pendek ya. Cuma ditarget gitu seterusnya. Ya. Biar ada peningkatan, penambahan ya dalam untuk hafalan Al-Quran kita. Kemudian sebagai janji komitmen kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, berpegang teguh pada hukum-hukumnya, diamalkan. Jadi gitu ikhwatillah. Jadi janji kita dengan Al-Quranul Karim itu, komitmen kita kepada Al-Quran itu, yaitu yang terkuat adalah tentang pengamalan. Makanya kita nih berupaya seluruh aktivitas kita itu ya dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Dari kita mau tidur sampai bangun tidur lagi, ya. Dan itulah semuanya nilai pengamalan kita kepada Al-Quran. Ya, mau tidur baca bismillah, berwudu, baca qulhu, ya kan? Itu pengamalan kita kepada Quran, baca ayat kursi, ya. Nanti bangun tidur begitu juga. Lagi tidur mimpi yang tidak bagus, ada caranya, ada adabnya. Ya. Nanti habis bangun tidur, berwudu, masuk kamar mandi, ada adabnya dari Islam, pengamalan kita, ya kan? Baca doa, kaki kanan dulu masuk, ya. Kemudian keluar begitu seterusnya. Mau pakai baju, ada adabnya, ada doanya. Bercermin, ada doanya. Keluar dari rumah, ada doanya, ya. Jadi semuanya itu distandarisasi dengan nilai-nilai Al-Quran, ya. Sehingga hari-hari kita, waktu-waktu kita betul-betul bersama dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya yang bisa Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang khilaf salah itu datang dari pribadi kita yang penuh dengan kelemahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.